Selanjutnya adalah mad munfasil, al-maddul munfasil. Yang mana mad al-munfasil ini, maddul munfasil ini adalah hamzah yang munfasil datang setelah huruf mad. Hamzah yang munfasil yang terpisah itu datang setelah huruf mad fi kalimatin ukhra, di kata yang lain. Makanya disebut mad yang munfasil karena hamzahnya terpisah di kata yang lain, datang setelah huruf mad yang ada di kata yang pertama. Ya, begitu. Contohnya misalkan kalimat inna a'tainaka. Perhatikan di inna itu huruf madnya, kan begitu. Na madnya itu. Kemudian setelah itu ada hamzah. Nah, inilah ya yang disebut dengan mad munfasil itu. Oke. Kemudian pada kalimat fi ahsani taqwim, fi. Nah, ini madnya di sini. Ya, oke. Kemudian hamzah setelahnya, ada hamzah setelahnya. Oke, maka jadi disebut mad munfasil. Demikian. Ya ayyuha, seperti itu. Ya, ya kemudian ayyuha. Ya. Nah, ada hamzah yang terpisah dari sana. Ya, di kata yang lain, di kata yang berbeda. Nah, maka disebut dengan mad munfasil. Sebabnya apa? Tentunya adalah sebabnya wuqu' harfil mad fi kalimatin, ya. Kemudian wal hamz, ya, bidayat al kalimah tsaniyah, dan juga hamzah di kalimat kedua. Jadi adanya huruf di mad pada satu kata ini, kata yang pertama, kemudian ada hamzah di kata yang kedua. Inilah yang menyebabkan terjadinya itu. Dan penamaan dia disebut munfasil kenapa? Karena linfisali harfil maddi 'anil hamzi, terpisahnya huruf mad dari hamzah. Ya, terpisah ya, antara madnya dengan hamzahnya, maka disebut dengan munfasil seperti itu. Hukumnya bagaimana? Tentu adalah hukumnya itu boleh di mad, boleh di qasr, boleh dipanjangkan, boleh juga dengan dua harokat seperti itu. Dan dia hanya tetap ketiga dalam keadaan wasal. Sementara dalam keadaan waqaf maka tidak terjadi mad munfasil ini. Oke? Nah, berapa mikdarnya, berapa kadarnya? Kadarnya tentunya adalah 4 atau 5 harokat kalau tariq syatibiyah, jalur syatibiyah lil jami', semuanya, semua jalur periwayatan dengan jalur syatibiyah, maka itu semuanya berapa? 4 atau 5 harokat, kecuali ini al-mustasnanya ini nih yang dikecualikannya. Ada 2, yaitu Imam Warosh dan Imam Hamzah. Imam Warosh dan Imam Hamzah itu berapa? 6 harokat, mesti 6 harokat kalau mereka berdua. Ya. Dan dia dalam keadaan wasal. Nah. Kemudian selanjutnya boleh mikdarnya dengan 2 harokat, yaitu dengan diqasr itu boleh, yaitu dari tariq thayyibatin nashr, yaitu jalur thayyibatun nashr. Hanya saja kata para ulama tidak seyogianya seseorang itu ya untuk membacanya dengan qasr 2 harokat saja dengan tariq thayyibatun nashr, ya. Oke, kecuali kalau dia sudah mengetahui, mengilmui, memahami ya secara dirayah hukum-hukum, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan thayyibatun nashr. Kalau belum mah jangan berani-berani gitu. Kalau sudah paham tentang tariq thayyibatun nashr, silahkan untuk baca dengan cara qasr, hanya 2 harokat saja seperti itu. Nah, ketika tilawah Al-Qur'an. Dan kemudian selanjutnya infisal di sini terbagi 2 khafillah, yaitu infisal yang sifatnya hakiki dan infisal yang hukmi. Infisal yang hakiki dan infisal yang hukmi. Apa infisal yang hakiki? Yaitu yang mana huruf madnya thabit fil rasmi wal lafzi. Huruf madnya itu tetap secara penulisan maupun secara pelafaldan, seperti itu. Contoh fi ardi, fi-nya tetap secara rasm maupun lafaz. Ardi secara rasm, secara lafaznya tetap dan terpisah, benar-benar terpisah. Ini berarti yang hakiki munfasilnya. Sementara yang kedua ada infisal yang hukmi, yaitu
Yang bagaimana? Huruf madnya mahdzufan fil rasmi. Huruf madnya itu seolah-olah terhapus, dihilangkan dalam penulisan. Akan tetapi tsabitan fil lafzi, dia itu tetap ketika dilafadzkan. Contoh apa? Ya ayyuha, penulisan mah itu tuh disatuin gitu. Penulisan apa? Seperti disatuin seperti satu kata. Tapi sebenarnya itu terpisah dua kata, yaitu kata ya nida di sini dengan ayyuha. Cuman penulisannya disatuin. Oke? Berarti kan madnya itu mahdzufan, tidak dilihatkan. Ya. Nah, tapi secara lafaz bagaimana? Ditetapkan ya panjang. Ya ayyuha. Kemudian haulai, itu dua kata tuh. Ha dan ulai. Oke? Kemudian apa lagi? Ha antum, ha dan antum. Walaupun secara rosem itu seperti satu kata, tapi sebenarnya itu terpisah, itu dua kata gitu. Oke? Makanya disebut dengan infisal yang hukmi. Tetap cara bacanya apa? Dipanjangin 4 atau 5 harakat tarik syatibiyah. Oke? Bisa dipahami sama sana? Insyaallah taala mudah ya.